Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal hadirin usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Pertama, yang saya hormati para alim ulama, para asatidz, khusus ketua DKM, Ustaz Bibi Syaifuddin, dan para asatidz yang hadir pada kesempatan ini, khusus Pak Ustaz Amin, juga Pak Ustaz Mardi, dan juga para asatidz. Alhamdulillah ada hadir di masjid yang mulia ini para guru, para tokoh, para sepuh dan yang sekalian yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam acara rutinan malam Ahad. Semoga kehadiran kita di masjid yang mulia ini juga alhamdulillah bisa bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah, sholat maghrib. Semoga segala rangkaian amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, tabi'in dan tabi'atnya, termasuk kita semua. Semoga Allah mendapat dosa Allah
ancaman Allah, siksa Allah, azab Allah untuk orang-orang yang tidak mau bersyukur. Jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita Allah bersyukur sangat pedih, sangat dahsyat. Panasnya kita bersiksa pada Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan istiqomah, diberikan kekuatan dan hati agar selalu bisa menjaga kualitas iman kita, bahkan selalu meningkatkan kualitas iman sehingga akan berpengaruh, akan mendorong kita akan banyak berbuat amal soleh, yakni ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini sambil menunggu datangnya al-Isya dan tidak lama lagi dibuka tausiah untuk 17 menit lagi sholat. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu nasihat yang sangat berharga bagi kita semua, yakni datangnya dari Syekh Ali radhiyallahu anhu. Siapa Syekh Ali? Ya, kita kenal beliau adalah sosok sahabat Nabi Muhammad SAW, sahabat yang ke-5, Arba'atul Rasyidin. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini saya kutip nasihatnya singkat tapi cukup baik buat teman-teman kita esok. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, selain sahabat dari baginda Nabi, adalah juga menjadi menantunya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena menikah dengan putrinya kanjeng Nabi yang bernama Siti Fatimah radhiyallahu anha. Bahkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga nasihat ini diabadikan sebagai karya beliau dalam kitabnya, bahkan disyaratkan oleh Imam Nawawi Al-Baghdadi yang ada di dalam kitab Nasrul Ibad. Nasihatnya adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, pertama, kun indallahi khairun nas, jadilah kamu manusia terbaik di hadapan Allah. Pertama. Kemudian nasihat kedua, wa kun indan nas wa kun indan nafsi sarrun nas. Jadikanlah kamu manusia paling hina untuk diri sendiri. Wa kun indan nafsi sarrun nas. Jadilah kamu, jadikanlah diri kamu manusia yang hina untuk diri sendiri. Kemudian yang ketiga, wakur indan nasi rajulan minan nas. Jadikanlah kamu manusia yang biasa-biasa saja
di hadapan manusia lainnya. Nah, itu 3 nasihat yang datang dari Sayyidina Ali radhiyallahu. Yang pertama, kun indallahi khairun nas. Jadikanlah kalian manusia terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berusaha baik, berusaha menjadi hamba Allah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apanya yang baik? Di antaranya adalah ibadah, pengabdiannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, amal-amal solehnya, berusaha lebih baik dan lebih baik dan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu juga bagian daripada perintah Allah. Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun." Allah ini menjadi tujuan Allah menciptakan manusia, jin dan manusia itu hanya untuk ibadah. Jadi ibadah di antaranya adalah bagian daripada hubungan kita kepada Allah. Maka jadikanlah ibadah-ibadah yang sudah kita laksanakan selama ini dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan berusahalah ibadah kita itu ibadah yang baik, ibadah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi contohlah di antara sekian banyak ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib saja. Di antaranya sholat. Yang mungkin sampai hari ini sudah ada yang sudah melaksanakan sholatnya 10 tahun, atau yang 20 tahun, bahkan ke 30 tahun. Tapi apakah sholat yang sudah kita laksanakan sudah masuk dalam kategori baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena para ulama juga memberikan banyak nasihat agar kita sering-seringlah mengintrospeksi, sering-seringlah kita mengevaluasi. Di antaranya adalah sholat. Karena yang dimaksud dengan perintah atau nasihat dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu bukan ibadah yang sebatas menggugurkan kewajiban saja, akan tetapi berusaha agar contoh sholat kita adalah sholat yang tidak hanya melaksanakan menggugurkan kewajiban, akan tetapi berusaha menjadi sholat yang baik adalah sholat yang berpengaruh kepada diri kita, berpengaruh kepada wilayah kita, berpengaruh kepada ketenangan, ketenteraman dalam diri. Jadi indikasi sholat yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sholat yang tentunya sampai pada level bisa menghadirkan hati kita, bahkan bisa berpengaruh kepada diri kita, kepada sesuatu yang di antaranya ketenangan.
merasakan ketenangan dengan sholatnya, tidak ada pengaruh dengan ibadah sholatnya, maka dipertanyakan. Barangkali sholat kita yang selama ini kita kerjakan hanya sebatas dohriah saja, sebatas perintah saja, sebatas kewajiban saja. Maka untuk meraih derajat yang lebih baik di hadapan Allah kaitannya dengan ibadah, bahkan termasuk sholat, maka harus kita berlomba-lomba berusaha mengaji dan mengkaji agar kualitas sholat kita, ibadah kita bisa lebih baik, bahkan akan baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai merasa cukup. Saya sudah sholat 20 tahun dari akhir balik sampai hari ini, tidak pernah tinggal. Tapi pertanyaannya, sejauh mana dampak dan pengaruh positifnya terhadap diri kita dengan sholat? Jadi kalau merasa sudah cukup, tidak mau mengaji, tidak mau mengkaji, tidak mau belajar untuk meningkatkan kualitas sholat kita, kualitas ibadah kita, maka masuk dalam kategori kesombongan. Kesombongan. Sudah merasa cukup, sudah merasa sempurna, tidak perlu ngaji lagi, tidak ada giroh untuk belajar dan belajar meningkatkan kualitas ibadah. Maka itu bagian sifat sombong yang ada pada diri kita. Padahal manusia, makhluk manusia yang ibadahnya paling sempurna adalah hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk sholatnya. Jadi kita itu manusia biasa. Maka kita dalam rangka untuk meningkatkan agar kita menjadi khairun nas indallah khairun nas, hamba Allah yang baik di mata Allah, ibadah kita harus berusaha ibadah yang berkualitas, ibadah yang didukung oleh keilmuan. Bisa jadi selama ini ibadah kita itu mengapa belum merasakan nikmat, mengapa belum merasakan ketenangan? Bisa jadi barangkali ada salah dalam niat ibadah, atau dalam sholat kita juga barangkali masih banyak syarat rukun yang belum kita penuhi. Maka belajar dan belajar. Bahkan Rasulullah SAW ketika turun wahyu, pertama turun wahyu itu bukan masalah sholat, bukan masalah zakat, bukan masalah haji. Yang pertama adalah ayat Al-Quran yang berbunyi Ikra, bacalah, kajilah. Maka ini menjadikan contoh
menghinakan diri, bukan, tapi masuk dalam pengertian rendah hati. Merasa dirinya rendah, merasa dirinya bodoh, merasa dirinya hina, merasa tidak ada apa-apanya, merasa lemah, merasa banyak kekurangan. Makalah ini adalah sifat yang baik yang terpuji yang dinasihatkan oleh Sayyidina Ali. Jangan sebaliknya, merasa bangga diri, ya. Merasa serba bisa, nantinya masuk dalam kategori sombong. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali, beliau juga saya baca memberikan nasihat ini kaitannya dengan merendah diri, kaitannya dengan tadi menghinakan diri, merendah diri itu ketika berhadapan wa'ikana sohiran, ketika berhadapan dengan yang muda, kita harus merasa rendah, merasa kurang, merasa tidak apa-apanya, merasa di bawah daripada anak yang muda ini. Karena anak muda itu jangan ya anggap masih muda, bisa jadi anak muda ini karena mudanya dia ibadahnya bisa lebih semangat. Jadi tetap walaupun kita ada berhadapan dengan orang yang lebih muda, tetap jangan sampai kita merasa di atas, merasa lebih dari anak muda, seolah-olah minta dihormati, mentang-mentang merasa tua. Inilah luar biasa ya, nasihat yang luar biasa. Walaupun berat, penuh pembelajaran, karena tidak sedikit orang yang terkadang kepada yang muda itu mintanya dihormati. Bahkan wa'ikana kabiron, ketika berhadapan yang lebih tua dari kita juga jangan merasa kita lebih hebat, jangan merasa kita lebih darinya segala. Karena bisa jadi orang yang tua, dia lebih tua, bisa jadi sudah lebih banyak dia ibadahnya karena lebih tua daripada kita. Bahkan jemaah sekalian, sekalipun kita berhadapan dengan orang yang ahli maksiat, orang yang berdosa, itu pun tidak boleh kita merasa benar, merasa sudah paling baik karena berhadapan dengan orang yang ahli maksiat. Padahal bisa jadi orang ahli maksiat akan lebih baik dari kita. Bisa jadi sekarang hari ini kita berhadapan dengan orang yang maksiat. Bisa jadi orang yang hari ini melakukan maksiat, nanti esok hari, minggu depan, bulan depan, bisa tahun depan, siapa tahu dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, bahkan ibadahnya bisa lebih baik daripada kita, bahkan dia menjadi hamba yang husnul khotimah. Itu tidak tahu. Walaupun sekalipun kita berhadapan dengan orang berdosa, ahli
intinya adalah kita dianjurkan untuk selalu berhusnuzon kepada siapapun, kepada yang muda, kepada yang tua, bahkan kepada ahli maksiat itu tidak boleh berhusnuzon, harus berhusnuzon. Ini yang ditetapkan dianjurkan oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga, ya sekalian, wa kun indan nasi rajulan minan nas. Jadilah kamu manusia yang biasa-biasa saja di hadapan manusia, di hadapan sesama. Jadikan kalian manusia yang biasa-biasa saja, walaupun pada faktanya kita itu derajat kita di dunia faktanya berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang punya jabatan. Apapun itu adalah perhiasan dunia, adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai hamba Allah yang beriman, sesuai dengan nasihat Sayyidina Ali, maka tetap walaupun kita punya derajat lebih dari orang lain, maka dianjurkan jangan sampai kita merasa lebih hebat. Maka bersikaplah biasa-biasa saja di hadapan orang lain. Apalagi sampai merasa paling pinter, merasa paling bisa, merasa paling hebat. Kalau bukan karena saya tidak akan menjadi, kalau bukan peran saya tidak akan sukses dan lain sebagainya. Jadi merasa serba bisa, merasa menjas, merasa karena segala jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah nasihat dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bahwa ternyata ketika kita sering mendapatkan nasihat, apalagi nasihat itu datang dari baginda Nabi, dari sahabat Nabi, dari para aulia, dari para asatidz, dari orang tua, ketika itu adalah kebaikan